Kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL. Kita udah sampai di skill 24 bagian adjektif dan adverb ya. Adjektif itu merupakan kata sifat ya, yang mana di sini dia memiliki satu fungsi, yaitu dia menjelaskan kata benda ataupun juga kata ganti di sini ya, gitu. Nah, untuk susunannya adjektif itu diikuti dengan kata mil setelahnya. Ya, yang mana mil ini merupakan kata benda. Jadi adjektif dulu baru kata benda. Tapi dia bisa juga adjektif dulu, kata bendanya itu atau kata gantinya itu berada di depan. Ya, gitu. Itu bisa memiliki dua kondisi ya untuk susunan dari kata adjektifnya. Sedangkan kalau untuk adverb ya, dia memiliki tiga fungsi di sini. Yang pertama, dia menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata adverb lagi ya. Jadi untuk pola susunan adverb itu memiliki tiga kondisi ya. Yang pertama, seperti contoh kalimat he writes letters quickly ya. Yang mana adverb ini dia menjelaskan kata kerjanya itu writes ya. Jadi kata kerja dulu baru adverbnya. Kemudian untuk kondisi yang kedua, dia bisa juga menjelaskan adjektif ya gitu. Nah, contohnya begini. It is quickly written letters. Ya, yang mana quickly ini dia menjelaskan kata written, kemudian adjective written ini sebagai adjektif kata kerja bentuk ketiga ya. Kemudian adjektif ini dia menjelasin kata bendanya itu letter. Ya, begitu. Kemudian kondisi yang ketiga, dia menjelaskan kata adverb itu sendiri. Jadi adverb itu bisa muncul lebih dari satu kali di dalam kalimat ya. It is an extremely quickly ya. Yang mana quickly ini menjelaskan kata extremely. Ya, begitu. Nah, biasanya adverb itu selalu berakhiran li-li-linya. Ya, adverb itu ya. Kemudian di sini written ya, quickly ini menjelaskan kata sifat written, kemudian kata sifat written dia menjelaskan kata benda noun. Ya, begitu perlu diperhatiin. Nah, terkadang pola-pola umum yang keliru di soal TOEFL ya, seperti ini ya. They were seated at largely table. Yang mana di sini largely ketemu dengan table. Table ini kata benda, jadinya adverb ini ketemu dengan noun. Harusnya large aja, nggak usah pakai li di sini, ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini talk, ya. Talk ini dia sebagai kata kerja, tapi dia diikutin dengan kata sifat setelahnya soft, ya. Yang mana ini keliru, harusnya softly supaya dia jadi adverb. Begitu. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, we need an extreme long story. Nah, di sini extreme ini sebagai kata sifat. Sedangkan long ini juga kata sifat. Artinya kata sifatnya muncul dua kali di sini. Ya, gitu. Yang berarti extreme ini harus kita ubah jadi adverb, tinggal tambahin aja li di belakangnya. Kemudian di sini she speaks unbelievable quickly. Nah, ini kebalik ya. Gitu. Harusnya quickly dulu baru unbelievable. She speaks quickly unbelievable. Gitu, ya. Oke, mungkin kita bisa dulu ya untuk latihan dulu biar mempermantap omongan kita. Kita analisa dulu untuk nomor satunya. Di sini nomor satu, her hair sebagai subjek tunggal diikuti dengan to be-nya was ya, ini bentuk past. Kemudian usually ya, usually ini sebagai adverb. Oke, apakah ada adjektif setelahnya? Nggak ada ya. Color ini kata benda. Makanya ini incorrect ya. Gitu. Kemudian nomor 2 di sini. The weather sebagai subjek tunggal diikuti dengan to be-nya is sudah tepat ya. Di sini ada really sebagai adverb, kemudian diikuti dengan comfortable ya. Comfortable dia sebagai adjektif. Sudah tepat ya, makanya nomor 2 ini sudah correct. Kemudian nomor 3 kita koreksi. Di sini we sebagai subjek jamak diikuti dengan attended, ini kata kerja bentuk kedua ya.
Di sini ada a pour ini dia sebagai kata benda, diikuti dengan plan ini kata sifat, ya. Di sini ada conference ini sebagai kata benda. Apakah benar? Ada yang keliru di sini ya, gitu. A pour ini kita bisa ubah jadi adverb, ya, yang mana attend dan ini perlu dijelasin dengan adverb ya, jadinya poorly, tinggal tambahin aja lilinya, poorly planned conference, ya, gitu. Oke, nomor 3 juga incorrect. Kemudian nomor 4 di sini he sebagai subjek ikut dengan talk sebagai kata kerja bentuk kedua. Slowly. Nah, ini slowly dia adverb ya, bukan adjektif karena ada lilinya belakangnya. Ya. Kemudian sini and ini dia sebagai parallel structure. Berarti sisi kanannya juga harus adverb. Udah tepat ya. Nomor 4 ini sudah correct. Nomor 5. The composition sebagai subjek tunggal karena nggak ber s di belakangnya. Diikuti dengan to be was, sudah tepat. Careful. Nah, ini careful dia sebagai adjektif. Kemudian prepare ini juga adjektif ya. Ini kita ubah jadi carefully ya. Jadi carefully dia menjelaskan prepare kata sifat, prepare dia menjelasin the composition. Kemudian nomor 6 di sini she sebagai subjek tunggal diikuti dengan had kata kerja bentuk kedua. Incredible. Nah, incredible ini dia sebagai adjektif ya, gitu. Kemudian di sana ada story. Ada story. Ya udah bener ya sini ya. Sini adjektif menjelasin kata bendanya. About her long trip. Ya, di sini ada kata sifat longnya, tripnya sebagai kata benda. Oke, nomor 6 nggak ada masalah di sini ya. Nomor 6 sudah correct. Kemudian nomor 7 di sini, he sebagai subjek tunggal diikuti dengan send kata kerja bentuk kedua. Ya. Di sini ada quickly. Gitu. Ya. Quickly sebagai adverb diikuti dengan written adjektif, not sebagai kata benda. Udah tepat susunannya ya. Jadi nomor 7 itu sudah correct. Kemudian nomor 8 di sini. The cat sebagai subjek tunggal diikuti dengan meow sebagai kata kerja bentuk kedua. Ada set di sini. Set ini adjektif ya. Harusnya kata kerja itu dijelasin dengan adverb. Ya, harusnya sadly tambah lilinya aja di belakang. Nomor 8 incorrect. Kemudian nomor 9 di sini, the children sebagai subjek jamak diikuti dengan to be-nya are, udah tepat. Hungry. Nah, ini hungry dia sebagai kata sifat. Kemudian tired juga kata sifat. Ya. Oke, nomor 9 itu sudah correct. And di sini dia sebagai parallel structure ya. Jadi sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Kemudian nomor 10 di sini, the lecture sebagai kata tunggal. Kemudian diikuti dengan spoke, kata kerja bentuk kedua. Ya. Ada adverb extremely, kemudian diikuti dengan adjektifnya loud. Ya. Loud ini dia menjelasin the lecture-nya. Nomor 10 sudah correct. Oke, sekian untuk pembahasan skill 24.